Jadi memang harus disimpulkan bahwa kita akan punya pemerintahan baru, presiden baru, wakil presiden baru. Tetapi publik tidak mungkin dibius dengan sesuatu yang sifatnya retorik. Karena keadaan ekonomi kita betul-betul real, kemampuan infrastruktur kita makin lama makin kurang mampu bersaing dengan negara tetangga. Sementara kepercayaan publik akan terus mempersoalkan hadirnya Gibran di dalam politik Pak Prabowo. Jadi semua hal yang mencemaskan sebetulnya ada di depan mata tuh. Nah, kalau ekonomi mau ditumbuhkan 8% itu butuh waktu mungkin 2-3 tahun, tetapi dengan akibat akan ada disparitas lagi karena overheating ekonomi itu harus kita bayangkan akan menimbulkan disparitas. Jadi semua hal yang ada di depan mata itu harus dikembalikan pada fakta bahwa Jokowi meninggalkan beban. Itu intinya tuh, Jokowi meninggalkan keburukan. Padahal sudah diterangkan dari awal bahwa hentikan seluruh program mercusuar, jalan tol, IKN, kereta cepat, yang semuanya itu boros anggaran tuh. Dan kita akhirnya meninggalkan hutang, dan hutang itu adalah hal yang jadi kewajiban generasi akan datang. Jadi Jokowi menghina generasi akan datang dan membebani mereka dengan problem, dengan masalah sosial. Frustrasi ekonomi akan berakibat pada relasi-relasi romans bahkan di antara anak muda. Karena mungkin ada yang gagal kawin, ada yang akhirnya bercerai karena kesulitan ekonomi. Jadi semua hal yang kita pernah hitung akhirnya mulai terbaca tuh. Jadi sekali lagi, keluh kesah yang mungkin timbul dari Gerindra tidak mungkin diucapkan secara habis-habisan, karena tetap di dalam Gerindra ada di dalam Gerindra ada koloni kelima, yaitu Gibran, yang merupakan titipan dari Presiden Jokowi. Tapi kita melihat bahwa politik pada akhirnya akan dituntun kembali oleh sikap yang rasional, dan publik Indonesia juga akan menuntut supaya Pak Prabowo tegas mau meneruskan proyek-proyek Pak Jokowi atau menghentikan. Tapi kelihatannya mulai dihentikan tuh soal pasir, ekspor pasir pasti akan dihentikan. Dan saya kira semua partai akan satu suara untuk menghentikan ekspor pasir, dan itu artinya Pak Jokowi akan sedikit jengkel lagi. Demikian juga soal IKN, pasti ada banyak hal yang akan dipangkas oleh pemerintahan yang baru. Saya kira itu idealnya begitu, dan satu waktu kita akan katakan bahwa Presiden Jokowi memang harus mempertanggungjawabkan itu. Hal yang berupa kebijakan yang salah, oke, nggak ada soal. Tetapi kebijakan yang dibuat sengaja untuk menyebabkan ketidakadilan dan disparitas itu harus dinyatakan sebagai pelanggaran konstitusi. Karena Presiden diminta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Justru sebaliknya yang terjadi, kecerdasan bangsa drop, kemiskinan tumbuh terus. Jadi itu kira-kira hal yang harus dijadikan dasar untuk mengevaluasi, dan sangat mungkin juga mengimpeach Presiden Jokowi kendati hari-hari tinggal sedikit atau waktu time is running out. Kira-kira itu tuh. Tetap salam.